Kemudian kenapa saya bicara ini? Sepanjang ormas-ormas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia ini masih ada, saya pikir ini menjadi salah satu faktor penghambat umat Islam ini menjadi maju. Jangankan kok dialog agama dengan melibatkan agama-agama dunia, ada organized religion, kalau di Indonesia ya 6 itu. Bagaimana mereka bisa masuk dalam ruang-ruang dialog agama, membicarakan tentang isu-isu kekerasan, konflik yang tidak jarang diwarnai atas nama agama. Jadi ini merusak diskursus filsafat pluralisme, filsafat sekularisme, dan filsafat liberalisme. Itu salah satunya adalah MUI. Makanya ketika saya kemarin beberapa waktu yang lalu diundang di ILC Karni Ilyas, waktu kita membicarakan tentang Al-Zaitun, saya bilang MUI ini kayak polisi, kayak polisi agama itu, yang bisa menentukan pikiran orang salah, pikiran orang sesat, pikiran orang itu benar gitu. Saya bilang keyakinan itu nggak bisa diyakini, pikiran itu nggak bisa diyakini. Lalu kemudian ada landasan teologis yang bisa mengafirmasi itu. Saya katakan di dalam Al-Quran itu, surat Al-Ma'idah ayat 48 itu jelas. Saya boleh baca di sini ya. Kira-kira bunyinya begini. Walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Tuhan itu menghendaki, maka kalian itu akan dijadikan umat yang satu. Kalau Kristen, Kristen aja. Kalau Islam, Islam aja. Hindu, Hindu aja. Buddha, Buddha aja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah itu hendak menguji kalian dengan agama yang berbeda-beda itu, etnis yang berbeda-beda itu. Apa implikasinya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini yang menjadi jargon Muhammadiyah sampai hari ini. Kemudian ditutup ayat itu dengan sangat bagus sekali. Ilallahi marji'ukum jami'ah fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Kepada Tuhanmulah kalian semua kembali, dan apabila kalian berselisih paham, berbeda pandangan, kembalikan perselisihan itu kepada Tuhanmu. Dan di ayat yang lain dijelaskan, alaihsallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Dan banyak sekali ayat-ayat yang memberikan penghormatan kepada umat manusia, walaupun berbeda secara suku, walaupun berbeda secara agama. Bisa dibuka misalnya surat Al-Baqarah ayat 62, kemudian surat Al-Hujurat ayat 13, yang di situ Tuhan mengatakan, wahai manusia, aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbahasa yang berbeda, lita'arofu, supaya kalian itu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhanmu adalah mereka yang bertakwa. Jadi ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran inilah yang gak pernah dijadikan sebagai topik-topik yang bisa menyatukan manusia, bahwa perbedaan itu adalah hal biasa. Makanya Buya Syafi'i itu kan biasa ketika beliau masih hidup, bertemu dengan Paus, bertemu dengan tokoh-tokoh Kristen, bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama. Bahkan Buya Syafi'i itu pernah menjadi presiden WCRP, World Conference on Religion of Peace. Dan dia mempunyai misi profetik, yaitu bagaimana Islam ini diproyeksikan sebagai agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan universal itu. Ini kan luar biasa. Gus Dur pun juga sudah biasa masuk gereja, Cak Nur pun sudah biasa, dan tiga tokoh ini menjadi kiblat kita. Lalu kemudian menjawab pertanyaan,
Pak Philip tadi dari moderator, kita ini kan punya sejarah panjang dialog agama itu, punya sejarah panjang. Nanti bisa ditanya sama Kiai Taufik Damas ini. Kalau di dalam Sirah Nabawiyah itu, kalau kita bicara dalam konteks historisitas, ketika orang-orang Kristen umat Nasrani ini Pak Philip, suatu hari mereka ini mengadakan rapat di Al-Kani, di Masjid Nabawi. Kemudian dalam waktu tertentu mereka ini minta izin untuk pergi ke Al-Kanisah, ke gereja. Ya Muhammad, izinkan kami untuk pergi ke Al-Kanisah, ke gereja, untuk melakukan kebaktian. Oh jangan, lakukan kebaktian itu di Masjid Nabawi ini. Ini contoh historis betapa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang pluralis. Ini yang nggak pernah didakwakan gitu. Nah karena itu tentu saja kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tanggal 3 sampai 5 September nanti, dia harus membawa satu perubahan yang bisa mengubah paradigma pola pikir tokoh-tokoh agama itu.